Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang kalibrasi sensor dengan persamaan, regresi, dan koefisien determinasi sebagai syarat untuk memenuhi mata kuliah sistem irigasi digital. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Taufik Hidayat dengan NIM J1B022093. Kemudian ada Sonia Fitrianti dengan NIM J1B022021. Kemudian ada Naning Apriliana Rayes dengan NIM J1B022074. Kemudian yang keempat ada Hayati Sukma Rukmaniana dengan NIM J1B022051. Dan yang terakhir ada Iwan Sofian dengan NIM J1B022057. Untuk yang pertama yaitu kalibrasi sensor. Adapun definisinya sebagai berikut. Kalibrasi sensor suhu dan kelembapan udara umumnya dilakukan untuk memastikan bahwa sensor memberikan pembacaan suhu dan kelembapan yang akurat. Kalibrasi sensor dilakukan untuk mengetahui hubungan antara nilai keluaran sensor atau biasanya berupa tegangan atau sinyal digital dengan nilai acuan standar. Tujuannya adalah mendapatkan persamaan regresi linier yang dapat digunakan untuk mengkonversi keluaran sensor menjadi nilai fisis sebenarnya. Persamaan regresi untuk kalibrasi sensor suhu. Yang pertama, pengambilan data. Rekam pembacaan sensor pada berbagai titik suhu yang telah dikalibrasi, mulai dari suhu rendah hingga suhu tinggi. Kemudian pastikan suhu referensi dari alat kalibrasi seperti termometer standar juga tercatat untuk setiap titik suhu yang sama. Kemudian yang kedua ada analisis data. Setelah memiliki data suhu sensor dan suhu referensi, digunakan analisis regresi untuk mencari hubungan antara pembacaan sensor dan suhu referensi. Gunakan metode regresi linier atau regresi polinomial tergantung dari bentuk hubungan yang ditemukan untuk mendapatkan persamaan regresi. Perkenalkan, nama saya Sonia Fitrianti dengan NIM J1B022021. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi R kuadrat berguna untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi tersebut sesuai dengan data R kuadrat. R kuadrat yang tinggi dekat dengan 1 menunjukkan bahwa model regresi Anda sangat baik dalam menjelaskan variabilitas data. Selanjutnya, data kalibrasi. Data kalibrasi yang digunakan untuk menghitung persamaan regresi, X atau nilai referensi atau standar, Y yaitu output sensor. Data yang digunakan pada perhitungan persamaan regresi ini yaitu sebanyak 50 data, suhu output sensor atau temperatur suhu, dan 50 data suhu acuan atau temperatur referensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah perhitungan. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Naning Apriliana Rayes dengan NIM J1B022074. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai langkah perhitungan untuk menghitung persamaan regresinya. Jadi, langkah pertama di sini menyiapkan data kalibrasi sensor dengan tabel sebagai berikut yang dimana sudah tertera di bawah ini. Nah, tabel ini dibuat menggunakan Excel dengan satu kolomnya untuk temperatur sensor atau temperatur suhu, atau di sini kita misalkan sebagai X, yaitu output dari sensornya, dan juga ada kolom untuk temperatur reference atau sebagai acuan, kita misalkan sebagai Y. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai total X kuadrat dan Y kuadrat, X dikali Y, dan jumlah datanya ada berapa. Nah, jadi di sini kita akan menghitung totalnya dengan menggunakan rumus Excel yang dimana sama dengan sum sel X dan sel Y yang keberapa. Jadi seperti yang tertera pada gambar ini, contohnya kita ingin menotalkan semuanya, maka kita akan menggunakan rumus sama dengan sum sel keberapa, misalkan di sini sel B2 sampai dengan sel B51, maka otomatis akan ditotalkan. Nah, selanjutnya di sini yaitu menghitung
nilai kuadrat dari X dan Y, yang dimana ada X kuadrat dan Y kuadrat, dari keseluruhan data. Di sini didapatkan hasil dari X kuadrat dan B dan Y kuadratnya dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan sel B52 dipangkatkan dengan 2, maka didapatkanlah hasil seperti yang tertera pada gambarnya. Nah, selanjutnya yaitu menghitung nilai X dikali Y dengan rumus Excel, yang dimana rumusnya itu sama dengan produk sel X dikali dengan sel Y. Nah, yang dimana di sini sel X ini adalah total sel X dan total sel Y-nya yang berada di sel C dan B. Nah, jadi sama dengan produk sel B52 dikalikan dengan sel C52, maka didapatkanlah hasil dari X dikali Y sebagai berikut. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hayati Sukmarukmaniana dengan NIM J1B022051. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu langkah 3, yaitu menghitung persamaan regresi dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Untuk persamaan ini akan dihitung di slide selanjutnya. Oke, untuk menghitung nilai A dan B dengan rumus A sama dengan atau konstanta sama dengan sigma YI dikali dengan sigma XI kuadrat dikurangin dengan sigma XI dikali dengan sigma XI YI dibagi dengan jumlah data dikali dengan sigma XI kuadrat minus sigma XI kuadrat. Lalu kemudian untuk nilai koefisien regresinya yaitu jumlah data dikali dengan sigma XI YI dikurangin dengan sigma XI dikali sigma YI, kemudian dibagi dengan jumlah data, lalu dikalikan dengan sigma XI kuadrat dikurangin sigma XI kuadrat juga. Nah, untuk nilai A-nya sendiri, teman-teman lihat di sini, ini untuk rumus perhitungan dari nilai A dan nilai B yang sudah saya bacakan tadi untuk rumusnya, lalu kemudian kita masukkan nilai-nilainya ke Excel, lalu kemudian nilai A dan B-nya sudah ketemu hasilnya, inilah hasil dari menghitung nilai A dan B dengan menggunakan rumus yang sudah saya bacakan tadi. Lalu kemudian untuk hasil perhitungan untuk langkah 4-nya yaitu untuk mencari T sensor sama dengan A, nilai A yang tadi yang sudah kita cari itu dikali sama T referensi ditambah dengan B. Inilah hasil dari perhitungan T sensornya. Karena kita di sini menggunakan Excel, jadi teman-teman bisa lihat di sini T sensornya sama dengan yang sudah dimasukin angka-angkanya di sini. Teman-teman bisa lihat cara-caranya. Dan juga untuk langkah kelimanya yaitu menghitung koefisien determinan dengan persamaan R sama dengan teman-teman bisa lihat di sini juga SS XY dibagi dengan akar pangkat dari SS XY itu. Lalu kemudian dikuadratkan, itulah untuk menghitung koefisien determinan dengan persamaannya. Untuk hasil perhitungan dari langkah kelima ini nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke, baik. Untuk menghitung J total dan J residu, seperti yang teman-teman lihat di sini, kita menggunakan Excel juga. Seperti yang sudah saya bacakan tadi, rumus-rumusnya. Lalu kemudian kita masukin nilai-nilainya ke Excel. Lalu kemudian nilai-nilai Excel yang sudah kita dapatkan, inilah hasilnya, teman-teman. Untuk nilai dari menghitung J total dan J residunya, ketika sudah mendapatkan J total dan J residunya, lalu langkah ke-6 yaitu hasil perhitungan dari koefisien determinan. Jadi koefisien determinan saya sudah bacakan di langkah 5 untuk rumus-rumusnya. Tinggal dimasukkan saja untuk rumus-rumus dari koefisien determinannya. Jadi untuk koefisien determinannya itu 0,9999. Itulah hasil dari koefisien determinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Sofyan dengan NIM J1B02247. Akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Hasil perhitungan daripada koefisien determinasi memainkan peran yang sangat penting dalam mengevaluasi sejauh mana model regresi yang digunakan dapat menjelaskan variabilitas data yang diperoleh. Secara umum, nilai R2 R kuadrat yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model regresi lebih baik dalam mencocokkan data yang diperoleh dengan nilai referensi yang terkalibrasi.
nilai R kuadrat lebih besar atau sama dengan 0,9 sering dianggap sangat baik, yang berarti bahwa model regresi tersebut dapat menjelaskan lebih dari 90% data variasi. Dan hasil pembacaan sensor hampir sepenuhnya sesuai dengan data referensi. Ini menunjukkan bahwa kalibrasi sensor sangat akurat dan dapat diandalkan untuk aplikasi yang memerlukan presisi tinggi. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari presentasi ini, poin pertama, persamaan regresi linier digunakan untuk mengkalibrasi sensor. Poin kedua, koefisien determinasi R2, R kuadrat, menunjukkan seberapa baik model tersebut. Nilai R kuadrat yang mendekati 1 menunjukkan kalibrasi yang akurat. Regresi memungkinkan Anda untuk menyesuaikan model sesuai dengan data yang dikumpulkan, dan koefisien determinasi memberikan informasi tentang akurasi model kalibrasi Anda. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.